Kamsahamnida sobat-sobat beridiku sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini, dan kali ini gua ada di salah satu titik tertinggi kota Seoul, tepatnya deket sama Namsan Tower. Jadi kali ini gua akan membicarakan hal-hal yang sifatnya langit atau puncak ya. Kali ini gua pengen bahas jurusan-jurusan apa yang paling banyak dimiliki orang-orang yang ada di list Forbes, list orang-orang terkaya yang ada di dunia. Karena gua nggak mau berbohong, memang kebanyakan orang, mungkin termasuk di antara kalian, kuliah karena motivasi ekonomi, yaitu kalian pengen kuliah untuk bisa bekerja, mendapatkan penghidupan. Dan kalau kita ngomong masalah bekerja aja, kenapa nggak kita ngomong sekalian bekerja yang menghasilkan atau istilahnya bisa mendapatkan predikat kaya atau memiliki status ekonomi yang cukup tinggi ya. Jadi kan aku bakal bahas jurusan-jurusan apa aja sih sebenarnya yang secara statistik paling banyak bisa mencetak orang-orang yang ada di puncak atau istilahnya orang-orang yang punya network tertinggi, orang-orang terkaya yang ada di muka bumi ini. Oke, sebelum kita mulai video ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten-konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa konten macam ini cocok buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa suka dengan video ini, jangan lupa like dulu videonya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat share video ini ya. Jadi memang list ini tuh nggak ada jaminan membuat kalian yang kuliah di sini itu memiliki status ekonomi yang tinggi, tapi kenyataannya memang jurusan-jurusan ini itu banyak dimiliki orang-orang yang ada pada list orang terkaya. Yang gua ngomong ini adalah list Forbes. Di yang pertama kita ngomong jurusan manajemen dan bisnis. Bisnis apa ya? Bisnis digital, administrasi bisnis, administrasi niaga, itu sama aja. Manajemen apa? Manajemen keuangan, manajemen pemasaran, apapun itu masuk ke dalam list ini. Jadi gua ngomong karena manajemen dan bisnis ini merupakan jurusan pencetak pengusaha paling besar, karena memang kurikulum dalam jurusan manajemen dan bisnis ini banyak mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi pemimpin, ada juga yang mengarahkan untuk menjadi pengusaha. Mereka mendapatkan ilmu tentang bagaimana menjalankan suatu bisnis itu dari kepala seorang CEO atau seenggaknya manajer, mempelajari cara mengambil keputusan, mempelajari menganalisis pasar. Nah, di sini ilmu-ilmu itu sangat berguna banget untuk istilahnya mengeruk kekayaan, karena memang paling banyak dari list orang terkaya itu merupakan seorang pengusaha yang bisa menaklukkan pasar, bisa memahami pasar, sehingga mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang memang kebanyakan itu dari revenue atau penghasilan bisnis mereka. Jadi memang contoh orang yang masuk dalam list terkaya dan memiliki gelar bisnis itu sangat gak asing tentu aja. Salah satunya adalah Warren Buffett. Dia adalah investor yang sangat ternama, biarpun memang dia bukan yang terkaya, tapi sangat ternama. Dia itu punya Berkshire Hathaway, sekarang nggak masih CEO-nya. Dia kuliah dengan gelar sarjana bisnis, biarpun dia jatuhnya bukan pengusaha, tapi investor. Memang ilmu yang didapatkan dari manajemen ini, bisnis ini, sangat luas. Termasuk di dalamnya ada manajemen keuangan, yang di dalamnya itu untuk investasi. Jadi nggak terkait bisnis, investasi juga termasuk dalam lingkup manajemen dan bisnis ini. Selanjutnya adalah jurusan ekonomi dan akuntansi. Jadi jurusan ekonomi ini sangat membantu individu mahasiswanya untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi dan juga prinsip keuangan tentu saja. Nah, di sini kenapa itu penting ya? Kalau kita bicara uang, kita bicara ekonomi, itu memang ilmu terkait kekayaan. Jadi kalau teman-teman paham tentang bagaimana ekonomi itu bergerak, bagaimana cara mengelola uang dengan baik, teman-teman itu sedikit lebih dekat terhadap kekayaan. Jadi kalau kita ngomong ekonomi dan akuntansi itu larinya nggak beda jauh sama manajemen dan bisnis, karena mereka memang masih dalam satu payung yang sama, yaitu ilmu ekonomi secara besar, fakultas ekonomi secara besar. Sehingga orang yang masuk dalam list Forbes dengan pendidikan pada lingkup ekonomi dan akuntansi, larinya masih sama, itu di lingkup pengusaha atau investor. Nah, salah satu contoh yang cukup terkenal adalah Peter Lynch. Dia itu salah satu investor juga, investor yang terkenal. Dia itu mantan portfolio Magellan Fund di Fidelity Investment. Nah, Peter Lynch ini punya background di sarjana akuntansi. Jadi memang ilmunya itu tidak 100% sesuai dan tidak hidup sebagai seorang akuntan, tapi ilmu akuntansinya itu bisa digunakan untuk mengelola uang dengan baik, termasuk di dalam sini lingkupnya investasi ya. Kemudian jurusan teknik. Jurusan teknik ini memang merupakan salah satu jurusan yang mencetak banyak tokoh hebat ya, dari pengusaha besar, direksi atau CEO yang tangguh, dan bahkan pejabat-pejabat politik banyak yang
punya background di teknik ini. Jurusan teknik ini membantu mereka yang kuliah di dalamnya untuk memahami bagaimana suatu hal itu bekerja secara sistematis dan membuat mereka itu sangat terbiasa membuat produk atau layanan baru yang inovatif dan mungkin gak kepikiran sama orang-orang yang tidak pernah mengenyam ilmu pendidikan di jurusan teknik. Contoh orang-orang yang ada pada list Forbes untuk orang terkaya, ada Jeff Bezos, itu teman-teman pasti sudah sangat paham. Dia adalah founder dari Amazon gurita bisnis teknologi, dan foundernya ini punya background yang cukup menarik, itu jurusan teknik elektro, jadi nggak murni ilmu komputer atau informatika. Dan cukup banyak juga orang-orang dalam list itu yang punya jurusan teknik, cuman ya aku sebutkan salah satu aja. Kalian sudah cukup paham kenapa jurusan teknik ini membuat orang itu menjadi punya tendensi untuk lebih inovatif dan bisa membuat produk yang baru dan memenangkan pasar. Kemudian kita ngomong jurusan selanjutnya, informatika, atau beberapa kampus menyatakannya sebagai ilmu komputer, khususnya di luar negeri, computer science ya. Kita melihat tadi gua nyontohin Amazon, ya jadi Amazon itu merupakan salah satu contoh bahwa memang sekarang semakin penting untuk mengimplementasikan teknologi dalam bisnis-bisnis yang terbaru, dan teknologi itu sangat terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau orang yang memahami teknologi dengan baik, khususnya kita ambil saja orang yang punya background di ilmu komputer, informatika, ini mereka punya tendensi untuk bisa membuat produk teknologi dengan lebih mudah. Biarpun kenyataannya memang tidak semua lulusan informatika itu bisa membuat produk teknologi, alias tidak semua lulusan informatika itu bisa coding, tapi gue menyatakan di sini adalah orang yang punya background informatika yang bisa membuat produk teknologi itu bisa membuat bisnis dengan berbasis teknologi mereka. Apalagi sekarang sudah dengan bantuan artificial intelligence itu sudah lebih mudah untuk membuat produk teknologi. Orang-orang dengan background teknologi ini akan lebih mudah memahami arsitekturnya, membuat produknya dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain. Itulah kenapa biarpun kita bicara di masa lalu, tokoh-tokoh yang sekarang sangat terkenal dalam industri teknologi, contohnya Bill Gates atau Mark Zuckerberg, Bill Gates Microsoft, Zuckerberg itu di Facebook, itu mereka punya background di ilmu komputer atau informatika. Biarpun mereka berdua itu tidak menyelesaikan perkuliahan mereka, tapi pendidikan di teknologi itu sangat membentuk bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana kapabilitas mereka untuk membuat produk, itu sangat berpengaruh. Kemudian kita ngomong ilmu politik. Jadi memang sih banyak di antara list itu tidak berpendidikan jurusan ilmu politik, tapi banyak di list itu memang tokoh politik yang besar di dunia politik. Ya kebetulan mereka mungkin bukan politik ya, tapi gua juga harus melis di sini ilmu politik sebagai salah satu jurusan yang ada dan banyak membantu orang-orang itu bisa masuk ke dalam list orang terkaya di Forbes, karena memang jurusan ini bisa membantu bagaimana mereka memahami pemerintahan, bagaimana mereka memahami kebijakan publik yang bisa membantu mereka untuk memahami kerangka regulasinya dan bisa ikut aktif dalam dunia politik. Jadi kita bisa ngomong jurusan ini memang bukan yang terbanyak, tapi banyak orang dalam bidang politik masuk ke list ini, dan memang ada orang yang masuk dalam list ini dengan jurusan politik ya. Contohnya George Stephanopoulos, dia adalah seorang komentator politik yang merupakan mantan penasehat politik senior dalam administrasi Clinton di Amerika. George Stephanopoulos ini memang punya gelar sarjana di bidang ilmu politik ya. Kemudian yang terakhir kita bicara jurusan matematika. Ini salah satu jurusan pure, jurusan ilmu murni yang ada di list ini satu-satunya. Kenapa jurusan ini bisa masuk? Karena memang jurusan ini bisa membantu kita memiliki pikiran yang sangat logis, pikiran yang analitis, yang sangat berguna buat berbagai macam bidang, termasuk zaman sekarang itu artificial intelligence, machine learning, itu sangat tergantung dengan matematika, dan resiko itu di bisnis itu juga sangat tergantung dengan matematika. Kita bicara pelarian ya, resiko. Ilmu ini akan sangat membantu kita untuk asah pola pikir kita, biarpun ilmu matematika itu bukan ilmu terapan, sehingga teman-teman kalau mau menerapkan ilmunya masih perlu belajar lagi, tapi setidaknya pola pikirnya itu bisa banget dipakai di berbagai macam bidang, termasuk di bidang teknologi, bisnis, sampai keuangan. Jadi kalau kita ngomong keuangan, itu merupakan industri di mana salah satu contoh orang dari jurusan matematika ini berada. Dia adalah Jim Simmons. Dia merupakan founder dari Renaissance Technology. Dia adalah seorang matematikawan
ahli, tapi tiba-tiba dia jadi seorang pengelola hedge fund yang memang di Renaissance Technology itu semua pekerjanya memiliki background matematikawan. Mungkin tidak harus sarjana matematika ya, tapi mereka menggunakan ilmu matematika itu untuk prediksi pergerakan harga saham menggunakan model machine learning, data, dan berbagai macam metode yang memang hanya bisa dilakukan oleh seorang matematikawan atau orang yang sangat memiliki background matematika kuat dan kental. Jadi kurang lebih itu list dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu, kalian bisa tulis aja di komentar. Buat kalian yang merasa cocok dengan video ini, jangan lupa buat like videonya, share video ini ke teman kalian yang kira-kira butuh, subscribe channel ini. Dan buat kalian yang merasa videonya ini ngawur, tidak berbobot, silahkan dislike aja, gua nggak masalah. Oke, kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.